Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berselawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya untuk menuju berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita masuk ke dalam orang-orang yang bertakwa, orang-orang Al-Muttaqin, kata Ustadz kemarin, kita masuk ke dalam orang-orang yang muttaqin. Masjid Muttaqin. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 4 yang perlu kita evaluasi dan introspeksi diri untuk menuju fitri, untuk menuju kesucian. Bagaimana kita kembali selesai Ramadan memasuki Syawal nanti kembali dalam keadaan suci bersih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus pandai memakai waktu. Ini Allah saja bersumpah di dalam waktu. Apabila kita tidak pandai memakai waktu, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah salah satu sifat orang-orang yang bertakwa. Karena semua waktu yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi, kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, mesti kita harus memikirkan bahwa pekerjaan kita itu adalah merupakan ibadah. Ini dalil yang pertama. Kalau kita tidak pandai memakai waktu, introspeksi diri kita bahwa sudahkah saya memakai waktu untuk hanya beribadah kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk kita introspeksi diri menjelang fitri, yaitu sholat. Sudahkah sholat kita sempurna
Khusyuk. Ada 6 hal itu yang disampaikan untuk bagaimana syarat-syarat yang khusyuk itu. Mari kita evaluasi kembali, kita ingat-ingat kembali apa itu sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu untuk bagaimana penyempurnaan sholat kita. Ini sholat kita itu kita rasakan sendiri. Sudah sempurnakah sholat saya? Karena yang pertama kali dihisab, dihitung di akhirat kelak dan ditanya adalah masalah sholat. Kalau sholat kita itu sudah sempurna, maka semua amalan kita diterima. Kalau ibadah sholat kita tertolak, maka tertolak semua ibadah kita. Nanti di ujungnya kita mohon kepada Allah supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inna as'aluka. Sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu juga masalah zikir, rentetan sholat zikir yang biasanya cepat, subhanallah, 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 subhanallah. Tidak lagi subhanallah, sudah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kita introspeksi diri, kita ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu juga alhamdulillah. Saking cepatnya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kemudian yang 3 Allahu Akbar. Allahu Akbar juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada lagi, tidak sempurna jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang perlu kita introspeksi diri. Sudahkah zikir kita sempurna? Ini rentetan sholat. Kemudian yang akan sifat-sifat orang yang mutakin itu mengaji, membaca Al-Quran. Ini yang ketiga nih. Membaca Al-Quran itu sedikit-sedikit 1 juz. Ada juga macam-macam sekarang nih, one day 1 juz, 1 hari 1 juz, dan ada 2 hari dan ada 3 hari. Kalau 2 hari, kalau 1 juz itu kita harus membaca 2 helai setiap sudah sholat. Nah, kalau kita sholat 5 kali 1 hari, setiap sudah sholat harus membaca 2 helai, berarti 4 halaman. Itu 5 kali 2 sudah 10. 10 sudah 1 juz. Kalau 2 hari tentu 1 helai. 1 helai 2 halaman muka dan belakang. Itu sudah 1 juz. Ini yang akan membantu kita, membela kita di akhirat dan di dunia dan di akhirat. Ini sifat-sifat orang yang mutakin, yang menuju fitri. Kemudian yang keempat, sedekah. Kita tinjau diri kita. Sudah kita sedekah. Apalagi ini menurut riwayatnya sebelum jam 9 itu malaikat membawa seluruh amalan-amalan kita ke langit. Saya belum membaca hadis ini. Jadi sehingganya ada jemaah-jemaah kompak ibu untuk mengumpulkan infak sedekahnya setiap pagi, setiap sesudah subuh. Nah, kemudian mereka infakkan kepada duafa, fakir miskin dan lain sebagainya.
Ini yang pernah dipraktekkan musalah Al-Karomah di Jalan Mekarsari. Ini setiap subuh. Nah, ini saudara. Yang kelima yang perlu kita introspeksi diri, menjadi orang yang muttaqin menuju fitri, yaitu doa. Semua ibadah kita, semua amalan kita, setiap hari, setiap saat, itu tak lepas kita berdoa. Ya Allah, terimalah ibadahku ya Allah. Terimalah ibadah sholatku, terimalah amalanku. Itu kita minta. Kita minta secara pribadi-pribadi. Apapun yang kita inginkan, ya Allah, berikanlah aku waktu untuk melaksanakan umroh, misalnya haji dan umroh. Padahal insya Allah setiap pagi kita sudah berpahala haji dan umroh secara sempurna. Kalau kita ketika duduk menjelang suruh melaksanakan sholat, pahalanya sudah sama dengan haji dan umroh secara sempurna. Tapi beda amalannya, beda amalannya kita langsung ke sana dan banyak mengorbankan waktu dan dana untuk melaksanakan haji dan umroh. Nah, ini kita minta apa saja yang keinginan kita minta pribadi. Jangan hanya lepas berdoa yang dipimpin oleh imam saja. Kita minta. Ini jangan hanya habis berdoa terbang keluar. Sudah dianggap selesai itu doa. Tidak. Dalilnya siang kemarin saya coba sampaikan itu dalam surat Ali Imran ayat 134. Allazi nayunfikuna fi sarra wad darra. Kemudian wal kazimina anin nas. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, ini dalam surat Al-Imran ayat 134. Kemudian berinfaklah kamu dalam keadaan sempit, lapang dan sempit, lapang dan sempit, dalam keadaan berada atau tidak berada. Memang yang sulit dalam keadaan tidak berada ini apa yang mau kita infakkan? Yunfikun. Banyak yang harus kita infakkan, sedekahkan segala macam. Dalam keadaan apa? 1000 setiap hari lebih baik daripada 30.000 tapi sebulan. 1000, 30 hari 30.000. Lebih baik daripada kita pilih hari yang tanggal 20 misalnya. Setiap tanggal 20 kita berupah 30.000. Lebih baik yang 1000 ini kredit. Dan sekarang dilaksanakan oleh seorang yang lumayan agak berada ekonominya. Kami terkejut bahwa dia sistem transfer. Kalau menurut perhitungan dia berinfak cuma 250.000. Cuman ini 250.000 untuk pembangunan sekolah. Tapi besok ada lagi 250 lagi. Besok lagi 250 lagi. Baru sampai kemarin hari yang keempat 250, berarti sudah berjumlah 1 juta. Nah, ini lebih baik daripada 1 juta sekaligus daripada itu balik
Lebih baik 250 sampai 4 kali 1 juta daripada sekali berinfak 1 juta. Itu apa yang mengajar kita seperti itu? Sholat yang mengajarkan kita untuk continue terus menerus Istiqomah yang di bom lama itu kan. ya. Istiqomah. Jadi setiap diri kita ditanamkan istiqomah. Inilah yang 5 kategori yang takwa menuju fitri. Dan apabila kita sudah fitri, insya Allah surga Allah menanti. Wasarimu ila maghfiratan, itu ujungnya bersigogehlah menuju keampunan Allah. Bersegera itu kan bersigogeh. Nah, itu bahasa soloknya deh. Nah, ini bersigogeh itu menandai iko yang dari Payakumbuh. Mudah-mudahan 5 hal yang perlu kita introspeksi diri untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan menuju fitri dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Satu lagi yang lupa ini, doa kita. Kita sebenarnya wajib, walaupun tidak ada dalilnya, wajib untuk mendoa. Ujungnya nomor 5 tadi kan berdoa. Wajib mendoa. Apa kita mendoa? Kalau kita tidak berdoa, kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sombong. Hebat benar. Tidak berdoa. Jadi berdoa. Apa doa kita yang paling utama? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini menampakkan kita sebagai anak yang soleh. Ini membuktikan bahwa kita menjadi orang-orang yang yakin. Mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.